Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau bikin bubur serintil. Ya, ini memang namanya bubur serintil ya karena paket lengkap seperti ini. Ada bubur candilnya, ada bubur sumsumnya dan ada juga mutiaranya serta ada kuah santannya. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan panci untuk memasak, kemudian kita masukkan 700 ml air, lalu masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan 50 gram mutiara. Tambahkan sedikit pewarna makan warna merah, kalau nggak ada boleh dilewatkan ya. Ini saya kasih biar nanti warnanya lebih bagus aja. Dimasak selama 10 menit. 10 menit itu dihitung dari setelah mendidih ya. Setelah dimasak selama 10 menit, matikan api kompor, kemudian tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit buka tutupnya. Ini belum transparan semuanya ya. Ini akan kita masak lagi selama 10 menit. 10 menit itu dihitung dari setelah mendidih ya. Nah, kira-kira seperti ini sudah mulai transparan semuanya ya. Sekarang kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan dimasak lagi sampai gulanya larut sambil diaduk-aduk dan kuahnya sedikit berkurang. Kemudian angkat. Untuk bahan bubur candilnya, siapkan 250 gram ubi. Ini sudah Umi kupas dan dicuci bersih ya. Kemudian dipotong-potong biar nanti lebih cepat matang. Untuk ubinya boleh pakai ubi ungu atau ubi yang lainnya juga boleh ya. Sesuai selera aja, nggak harus ubi kuning seperti ini. Lalu ubinya ini dikukus. Ini panci kukusannya udah mendidih ya. Dikukus selama 15 menit hingga ubinya empuk. Setelah ubinya empuk, ini kita angkat. Sengaja saya masukkan wadah seperti ini ya, biar lebih mudah aja mengangkatnya setelah matang. Langsung aja dalam keadaan masih panas, ubinya kita pindahkan ke wadah lain, kemudian ini kita tumbuk sampai halus. Untuk menumbuknya, saya pakai cobek yang dibungkus plastik seperti ini ya, boleh juga pakai sendok garpu ataupun centong nasi. Setelah ubi halus, tambahkan seperempat sendok teh garam, 75 gram tepung tapioka, dan ini kita uleni sampai adonannya tercampur rata dan kalis. Ini tangannya sudah saya cuci bersih sebelumnya, jadi saya nggak pakai sarung tangan ya, biar lebih mudah. Kalau udah kalis sudah tercampur rata, ini udah cukup. Dan ini akan kita coba bulat-bulatkan ya. Kalau dibulatkan masih retak, berarti adonannya kurang air ya. Ini masih belum mulus banget, saya tambahkan air kira-kira 2 sendok makan. Nambahnya sedikit demi sedikit aja pakai sendok biar nanti nggak kelembekan. Uleni lagi sampai rata. Kira-kira udah cukup, sekarang baru akan kita bentuk bulat-bulat. Untuk bulat-bulatannya itu besarnya sekitar sebesar biji kelereng atau lebih besar dikit ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Jika semuanya sudah selesai dibulatkan, sekarang ini akan kita rebus. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 500 ml air. Tambahkan 100 gram gula merah. Saya pakai gula aren. 1 sendok makan gula pasir. 1 lembar daun pandan. Dan seperempat sendok teh garam. Dimasak sampai mendidih dan gula larut. Sambil menunggu mendidih, sekarang kita siapkan 1 sendok teh tepung tapioka dilarutkan dengan sedikit air lalu aduk sampai rata. Kalau sudah mendidih dan gula juga sudah larut, sekarang masukkan bola-bola ubinya. Ini dimasak sampai ubinya benar-benar matang ya. Nanti akan mengembang jadi besar-besar. Nah, seperti ini harus sampai benar-benar matang, sampai mengembang agar bagian dalamnya juga matang. Kalau udah matang baru kita masukkan larutan tepung tapioka, aduk rata dan masak sampai kuahnya mengental. Kalau kuah udah mengental, ini udah matang, siap diangkat dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak, masukkan 50 gram tepung beras, 1 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam, dan 500 ml santan, seperempat sendok teh pasta pandan. Kalau nggak ada boleh dilewatkan, nggak pakai pasta pandan juga nggak apa-apa. Terus diaduk sampai tepungnya larut. Kemudian dimasak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga nanti ini mengental dan meletup-letup sampai tekstur adonannya kalis.
Nah, kira-kira seperti ini. Ada yang kalau buat bubur sumsum itu cuman kayak gini aja udah mateng udah ya. Tapi kalau Umi agar bubur sumsumnya itu benar-benar tanak, ini nyala apinya akan Umi ganti ke nyala api paling kecil sampai kayak mau mati gitu ya. Kemudian ini kita tutup dan diamkan selama 15 menit sehingga nanti bubur sumsumnya ini benar-benar matang dan tanak. Setelah 15 menit ini bubur sumsumnya udah mateng, kita aduk rata kembali sampai buburnya itu halus dan siap untuk disajikan. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml, tambahkan 100 ml air, seperempat sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, dan ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk agar nanti nggak pecah santan. Untuk bahan pengentalnya, siapkan 1 sendok teh tepung beras, larutkan dengan sedikit air. Jika santan sudah mendidih, sekarang kita masukkan larutan tepung beras dan masak lagi, aduk terus sampai nanti santannya mengental, lalu angkat. Untuk santannya boleh juga pakai santan dari kelapa parut asli sebanyak 100 ml ya. Dan ini bubur serintilnya siap untuk disajikan, kita tata di piring, ada bubur sumsum sutranya, ada mutiara dan juga ada bubur candilnya, lalu siram dengan saus santannya. Ini aromanya udah menggoda sekali dan siap untuk disantap. Sekarang Umi mau cobain dulu bubur serintilnya. Kalau di tempat kalian namanya apa ya bubur ini? Untuk rasanya tentu aja ini udah enak banget teman-teman. Untuk bubur candilnya ini juara banget, lembut banget, kenyalnya pas, dan manisnya juga pas. Dan bubur sumsum mutiaranya pun ini udah lembut banget. Kalau kita makan dicampur-campur kayak gini makin mantep, juara banget pokoknya. Selamat mencoba, semoga kalian suka. Mohon maaf kalau udah salah kata. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.